Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam milenial. Kembali lagi dengan saya di Pilar Kandang. Ya, saya masih tahap belajar awal-awal ini. Alhamdulillah saya sedang belajar di kandang oang. Di samping saya ini ada domba tombos, ada domba merino. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, saling berbagi. Baligu ani walau ayatan, sampaikanlah kebenaran walaupun satu ayat. Jadi saya pengen berbagi apa yang saya ketahui yang mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat peternakan milenial, beternak itu asik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 pilar utama sebelum kita beternak. Jadi beternak jangan langsung main beternak, ada hal-hal yang poin yang harus kita siapkan baik dalam diri kita sendiri ataupun di luar diri kita sendiri. Jadi internal dan eksternalnya harus jelas. Rasulullah SAW bersabda, ittakhidhi gonaman fa inna fiha barokah. Artinya apa? Peliharalah domba atau kambing karena memelihara hewan seperti ini insya Allah membawa kepada keberkahan. Baik, sahabat milenial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin-poin yang ingin saya sampaikan. Pilar pertama sebelum kita beternak, yang pilar pertama adalah niat yang jelas, ya. Niat yang jelas. Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyat fa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya apa? Segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niat. Jadi bahkan kalau lebih jelasnya lagi, kalau niatnya kita karena Allah dan Rasulnya, insya Allah kita dapat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niat kita hari ini karena pengen dunia, insya Allah kita cuma dapat dunia doang. Nah, jadi kita harus bisa mengkondisikan niat kita. Niat pertama, usahakan harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ilmu Islam. Ilmu yang tidak bisa lepas dari ajaran Islam. Menurut Dr. Ruspida, beliau mengatakan ilmu peternakan tidak bisa lepas dari ilmu Islam. Bagian dari Islam. Bahkan udah menjadi ilmu terapan. Contoh konkretnya adalah bahkan di dalam Al-Quran nama-nama hewan dicantumkan seperti surat Al-Baqarah, Al-An'am, hewan ternak, ya ini termasuk hewan ternak, rumaninsia, terus An-Nahl artinya lebah. Jadi luar biasa, kita sebagai Islam semakin senang dan bahagia karena dalam ibadah pun tidak akan sempurna tanpa kehadiran hewan ternak seperti kurban, akikah. Ini membutuhkan hewan-hewan seperti rumaninsia. Jadi buat kita semua, mari poin pertama niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Terus niat yang kedua yaitu mengikuti sunnah Rasul. Nah, sahabat milenial, niatnya itu kalau bisa karena mengikuti sunnah Rasul. Jadi harus kita ketahui bahwa orang-orang hebat yang lahir di muka bumi, pemimpin-pemimpin terhebat di muka bumi, mereka semua adalah para pengembala hewan, mengurus hewan-hewan ternak. Jadi kalau kita hari ini pengen punya pemimpin yang luar biasa, mungkin kita bikin tes apa, dia harus bisa ngurus domba atau bisa mengembala kambing. Ya karena udah dicontohin gitu sama generasi-generasi terbaik. Ya termasuk para nabi, itu termasuk umat terbaik, pemimpin terbaik. Ya. Jadi kita jangan ragu bahwa beternak itu sangat keren, tidak ketinggalan zaman. Terus yang ketiga, niatkan, usahakan karena ingin memakmurkan bumi. Karena tugas kita sebagai manusia yaitu sebagai khalifah, artinya sebagai pemimpin di muka bumi, ya salah satunya kita harus bisa memakmurkan bumi ini, yaitu dengan beternak, yang dimana dengan ternak itu cakupannya global. Orang beternak membutuhkan petani membutuhkan pupuk ya dari para peternak membutuhkan pakan ya dari para petani. Jadi saling sinkron, belum nanti ada
marketingnya, saling kerjasama, saling bisnis dan lain sebagainya. Insya Allah berkah semuanya. Inilah kehebatan dari beternak. Semuanya bermanfaat insya Allah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya bermanfaat. Bahkan kotorannya pun bisa kita jadikan biogas, bisa jadikan kompos, bernilai luar biasa. Ya, jadi pilar pertama adalah harus punya niat yang jelas. Insya Allah kalau kita niatnya udah benar karena Allah, hal-hal yang kita harapkan termasuk dunia pasti ngikutin. Ya, hati pun, kita pun tenang, gak bakalan stres dan lain sebagainya ketika ada kegagalan dan lain-lain. Poin pilar kedua yang harus kita miliki sebelum beternak adalah berilmu. Penting sekali ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu diwajibkan bagi setiap muslim. Jadi kita wajib nih mencari ilmu dalam setiap amal. Dalam setiap amal, setiap perbuatan. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an kalau kita gak tahu, ya kita harus nyari tahu. Dalam Al-Qur'an fas'alu ala dzikri. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Biar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sama kita. Makanya pakar peternakan mengatakan, ya, dari Mas Bayu Fram dari Jogja, beliau mengatakan kayak gini, beternak dengan ilmu maka akan bahagia, berternak tanpa ilmu maka akan jadi sengsara. Jadi penting bagi kita beternak, berilmu sebelum beternak, karena banyak hal-hal yang harus kita tahu dasar-dasarnya. Mulai dari perpakanan, entah nanti pakan yang akan kita berikan itu apakah pakan dari beli, apakah dari limbah industri yang ada, atau dari hal-hal yang kita tanam. Terus konsep dagang, konsep kandang, apakah konsepnya itu akan umbaran atau dikurung dan lain sebagainya. Terus yang terakhir marketing, masalah penjualan, apakah kita bekerja sama bermitra dengan sesama peternak atau kita bermitra bekerja sama dengan penjual dan lain sebagainya. Jadi penting hal-hal ilmu ini harus kita kuasai dasar-dasarnya. Insya Allah di sini di kandang Owang semuanya belajar, dari mulai kita masalah pakan, masalah ternak dan marketing, luar biasa. Terus selanjutnya pilar yang ketiga sebelum kita beternak, yaitu pilar yang ketiga adalah pentingnya penguatan praktek. Nah, pentingnya penguatan praktek ini akan kita dapatkan kalau kita yang pertama punya pembimbing. Jadi usahain kita harus punya guru atau orang yang bisa kita ajak curhat hal-hal mengenai permasalahan atau problema kita yang kita hadapi nih, sahabat milenial. Jadi penting adanya guru atau pembimbing atau sesama peternakan, biar kita bisa saling sharing, saling berbagi. Jadi ketika kita menemukan masalah, pokoknya orang itu, siapapun itu, bisa setiap saat kita kontak, bisa setiap saat bisa saling berbagi, dan kita yakin bahwa dia bisa memberikan solusi. Penguatan ini sangat penting untuk menjamin 4 hal pada diri kita. Apa jaminannya itu? Kalau kita bisa mempunyai pembimbing yang bisa menguatkan kita, jaminan pertama adalah membuat kita tenang. Membuat kita tenang ketika beternak, yang intinya adalah selama ini membawa keberkahan dan keselamatan, ya tidak masalah. Mungkin kelihatan hina ya, memelihara hewan dan lain sebagainya, tapi gak masalah. Selama membawa keberkahan dan keselamatan buat kita, itu lebih bagus daripada kita mungkin jabatan tinggi dan lain sebagainya, tetapi kalau itu membuat kita celaka, buat apa? Terus yang kedua, segala sesuatu pasti ada bagiannya. Jadi gak usah khawatir soal rezeki, soal peternakan dan lain sebagainya. Semuanya udah Allah bagikan, Allah tentukan. Insya Allah ada kesuksesannya masing-masing. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah telah menentukan kehidupan seseorang selama dia hidup di dunia. Jadi kita udah dapat bagiannya, gak usah khawatir insya Allah.
Terus yang ketiga, semuanya pasti ada tantangan dan cobaannya. Yang penting jangan sampai kita putus harapan. Beternak adalah segala sesuatunya udah jelas. Segala sesuatunya udah jelas, yang pasti kita gak usah khawatir. Dan ini pun insya Allah membawa keberkahan, ya, gak usah khawatir. Jadi sahabat milenial, mudah-mudahan 3 pilar ini kita pahami, kita perdalam. Pertama adalah niat yang tulus, yang ikhlas. Yang pilar yang kedua adalah berilmu. Pilar yang ketiga adalah penguatan atau adanya bimbingan. Mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sahabat milenial, ternak itu keren, ternak itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.